Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Rismayani dengan NIM 2301095111001 dari Pendidikan Geografi ICP, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester Bahasa Indonesia yang diberikan oleh Ibu Sakinah Fitri. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang perkembangan sejarah bahasa Indonesia. Nah, langsung saja kita masuk pada judul materi, yaitu sejarah dan perkembangan. Di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama, perkenalan. Yang kedua, masa prakolonial. Yang ketiga, zaman kolonial Belanda. Yang keempat, perkembangan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Yang kelima, ejaan Van Ophusen 1901. Yang keenam, ejaan Suwendi 1947. Yang ketujuh, ejaan Republik 1972. Yang terakhir itu kesimpulan. Bahasa Indonesia adalah bahasa Vesari Republik Indonesia dan merupakan salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di Indonesia. Namun, sedikit yang mengetahui tentang sejarah panjang bahasa ini sebelum kemerdekaan Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia mencakup perkembangan bahasa dari masa prakolonial hingga zaman kolonial Belanda. Tulisan ini akan membahas perkembangan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan dengan fokus pada periodisasi ejaan yang mengalami berbagai perubahan sepanjang sejarahnya. Nah, kita masuk pada poin masa prakolonial. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, wilayah Nusantara sudah memiliki beragam bahasa dan dialog yang digunakan oleh masyarakat pribumi. Namun, ada beberapa elemen yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia modern. Salah satunya adalah bahasa Melayu, yang telah menjadi bahasa perdagangan di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan bahasa Indonesia modern. Kita masuk pada poin kedua, zaman kolonial Belanda. Kedatangan bangsa Belanda di Nusantara membawa perubahan besar dalam bahasa dan budaya. Bahasa Belanda menjadi bahasa administrasi dan pendidikan yang dominan di wilayah jajahannya, termasuk di Indonesia. Meskipun demikian, bahasa Melayu tetap menjadi bahasa interaksi sehari-hari di antara masyarakat pribumi. Poin ketiga yaitu perkembangan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Pada abad ke-20, gerakan kebangkitan nasional di Indonesia mengarah pada pengembangan bahasa nasional yang lebih bersifat inklusif. Bahasa Melayu dipilih sebagai dasar untuk bahasa nasional, yang kemudian disempurnakan menjadi bahasa Indonesia. Proses ini melibatkan perubahan-perubahan dalam ejaan dan kosakata untuk memperkuat identitas nasional. Ejaan Van Ophusen 1901. Ejaan ini diperkenalkan oleh seorang pejabat kolonial Belanda, Van Ophusen, pada tahun 1901. Ejaan Van Ophusen mengikuti aturan Belanda pada saat itu dan tidak pernah mencerminkan fonologi bahasa Indonesia. Beberapa karakteristik ejaan ini lain penggunaannya untuk bunyi dan untuk bunyi D3. Meskipun demikian, ejaan ini menjadi standar resmi dalam penulisan bahasa Indonesia pada masa itu dan digunakan secara luas dalam publikasi resmi.
Ejaan Sewendi 1947. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Republik Indonesia yang haru terbentuk mengambil langkah untuk menyesuaikan ejaan dengan fonologi bahasa Indonesia yang lebih baik. Pada tahun 1947, Menteri Pendidikan Sultan Muhammad Amin Surachman akan lebih dikenal dengan nama Soewan, mengeluarkan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (Kepoen) yang menetapkan ejaan baru yang dikenal sebagai ejaan Sewandi. Ejaan Republik 1972. Ejaan Republik adalah hasil penyempurnaan dari ejaan Sewendi dan merupakan ejaan resmi bahasa Indonesia yang masih digunakan hingga saat ini. Pada tahun 1972, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1972 yang menetapkan ejaan Republik sebagai standar ejaan bahasa Indonesia. Ejaan Republik mempertahankan banyak aturan dari ejaan Sewandi, namun juga memperkenalkan beberapa perubahan tambahan. Selagi satu perubahan utama adalah penegakan hukum huruf, pengenaan huruf untuk bunyi dan untuk bunyi K dan J untuk bunyi yang menggantikan penggunaan huruf C dan DJ. Ejaan ini juga menetapkan aturan yang lebih konsisten dalam penggunaan tanda baca dan pemenggalan kata. Nah, yang terakhir itu adalah kesimpulan. Sejarah bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya di Nusantara selama berabad-abad. Masa prakolonial hingga era kolonial Belanda, bahasa Melayu memainkan peran kunci dalam komunikasi lintas suku dan perdagangan. Kedatangan Belanda membawa pengaruh besar dalam administrasi dan pendidikan, namun bahasa Melayu tetap bertahan sebagai bahasa interaksi sehari-hari. Proses perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia modern menandai semangat nasionalisme dan kebangkitan identitas bangsa Indonesia. Melalui perjuangan para reko dan aktivitas bahasa Indonesia akhirnya diakui sebagai bahasa nasional yang mempersamakan bahasa Indonesia yang beragam. Baik, sekian dari materi yang saya paparkan tadi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.